Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pelajaran, silakan kalian membersihkan yang ada di bawah meja kalian jika masih ada sampah yang ada di bawah kalian. Oke, jika sudah, saya mulai memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat semua. Sebelumnya, saya akan mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, Arinda, ia masuk. Rizka, ia masuk. Yang ketiga, Nina. Yang keempat, Nana. Yang kelima, Amalia. Oke, nihil ya. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kalian selalu belajar, jangan putus asa. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker dan menjaga jarak. Jadi walaupun pandemi saat ini, kalian jangan sampai malas untuk belajar. Walaupun belajar itu, walaupun tidak sekolah, tetap belajar di rumah. Oke? Apakah kalian sudah mempelajari materi yang sudah Ibu kirim semalam? Oke, saya anggap sudah membaca semua ya materi yang sudah saya berikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari persebaran flora dan fauna yang ada di dunia dan di Indonesia. Dengan metode ceramah ini, siswa dapat menjelaskan pengertian itu biosfer, pengertian bioma, bisa menganalisis ciri-ciri bioma, dan dapat menganalisis karakteristik persebaran flora dan fauna. Oke, jika kalian sudah mempelajari materi yang sudah Ibu beri semalam, coba kalian amati terlebih dahulu tentang biosfer yang ada di lingkungan sekitar kalian. Setelah itu, kalian simpulkan apa sih biosfer itu. Oke, sebelumnya saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan biosfer itu? Oke, Arinda. Ya, benar. Jadi, sebelumnya kita harus membahas biosfer terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan makhluk hidup, diantaranya adalah flora dan fauna. Biosfer itu apa sih? Biosfer itu secara arti kata terbentuk dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang memiliki arti lapisan. Jadi di sini saya akan menjelaskan biosfer terlebih dahulu. Jadi bila digabungkan, biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup baik manusia, flora dan fauna serta mikroorganisme lainnya. Lapisan biosfer sejajar dengan 3 lapisan atmosfer. Apa? Kalian ada yang tahu nggak lapisan biosfer itu sejajar dengan 3 lapisan apa saja? Jadi ada 3, yaitu lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan antroposfer. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Biosfer itu sendiri lebih fokus pada kajian mengenai flora atau dunia tumbuhan dan fauna atau dunia binatang, baik yang ada di daratan, air laut, dan air tawar. Biosfer merupakan lapisan yang sangat tipis dari keseluruhan lapisan bumi, hanya berkisar 9.000 meter saja dan merupakan sistem kehidupan organisasi terkompleks di dunia, bahkan hanya ada satu-satunya yang seperti biosfer di sistem tata surya. Entah itu di planet lain ada atau tidak, namun sepanjang sejarah belum ditemukan yang seperti lapisan biosfer. Di dalam lapisan biosfer terdapat urutan tingkatan organisasi dari tingkat yang paling sederhana atau protoplasma dan yang paling kompleks atau biosfer. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan biosfer. Apakah kalian ada yang bertanya, masih kurang paham dengan penjelasan yang saya berikan itu tadi? Oke, sudah tidak ada yang bertanya ya. Jadi saya akan melanjutkan ke bioma.
Coba kalian apa yang kalian ketahui tentang bioma itu? Silakan Rizka untuk menjawab. Ya benar. Jadi bioma itu merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, di mana hewan, tumbuhan, organisme, tanah, bakteri, dan virus beradaptasi dengan lingkungan mereka. Pengertian dari bioma sendiri adalah sebuah ekosistem besar dengan daerah yang luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, di mana bioma terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Jadi bioma ini terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Selain itu, saya akan menjelaskan pengertian bioma itu menurut para ahli. Sedangkan pengertian bioma menurut Charles Cambridge adalah bagian unit-unit di planet bumi yang berukuran besar yang didasarkan pada sejumlah perbedaan dari serangkaian iklim, habitat pada flora dan fauna yang jumlahnya tidak terbatas. Oke, apakah kalian sudah paham konsep bioma? Apa itu bioma? Kalian sudah paham? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ciri-ciri dari bioma. Sebelum ke ciri-ciri bioma, saya akan bertanya dulu, apa sih faktor yang bisa mempengaruhi bioma itu? Jadi faktor yang bisa mempengaruhi bioma itu ada 4, yaitu ada iklim, letak geografis, curah hujan, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, kalian apa sudah tahu perbedaan bioma dan biosfer itu? Yang pertama, perbedaan dari bioma dan biosfer, yaitu jika bioma merupakan kumpulan ekosistem tertentu, sedangkan biosfer adalah sekumpulan bioma. Oke, yang kedua, apa ada yang bisa menyebutkan lagi? Oke, Amalia, komponen dasar bioma itu gimana? Oke, jadi ekosistem tertentu, sedangkan biosfer pada dasarnya terdiri dari individu-individu dan spesies yang berbeda. Yang ketiga, jika biosfer itu memiliki kekayaan spesies pada tingkat tertinggi, sedangkan bioma berada di tingkat terendah. Oke, jadi saya sudah menjelaskan faktor yang mempengaruhi bioma, pengertian dari bioma, perbedaan dari bioma dan biosfer itu apa? Saya sudah menjelaskan. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri dari bioma itu? Oke, silakan dijawab. Ya, jadi ciri-ciri bioma itu adalah ada sebuah komunitas yang stabil, kecuali ada suatu kejadian yang bisa mengganggu kestabilan tersebut. Yang kedua, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Yang ketiga, bioma diberi nama berdasarkan pada dominasi vegetasinya. Yang keempat, membentuk sebuah interaksi unsur lingkungan. Oke, dari penjelasan saya itu tadi, jika ada yang penting, silahkan dicatat, kemudian dipelajari di rumah. Yang selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan biosfer, saya jelaskan bioma. Sekarang, saya akan menjelaskan karakteristik dari persebaran flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, apakah ada yang bisa menyebutkan? Oke, ya silakan dijawab dulu. Ya, ada berapa? Oh ya, dari pertama ada iklim, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada air, dan yang keempat ada topografi, yang kelima manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, iklim. Faktor iklim ini termasuk suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan angin yang ada di masing-masing daerah. Faktor ini lebih mempengaruhi pertumbuhan flora dan fauna secara fisik. Sinar matahari, misalnya,
sangat berpengaruh bagi kehidupan flora dan fauna, terutama bagi tumbuhan hijau, untuk memproduksi klorofil melalui proses fotosintesis. Kelembapan udara juga berpengaruh pada flora dan fauna yang bisa hidup pada tingkat kelembapan tertentu. Angin juga berfungsi sebagai proses penyerbukan tanaman. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, contohnya di hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang waktu, namun di wilayah stepa dan sabana hanya terdapat curah hujan yang sedikit dengan kelembapan udara rendah. Yang kedua, yaitu tanah. Tanah di sini merupakan organisme dari biosfer yang sangat penting karena menjadi tempat tumbuh flora dan fauna. Tanah memiliki kandungan tertentu yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan seperti apakah ada zat hara dan lain sebagainya. Untuk beberapa binatang, tanah juga menjadi tempat tinggal seperti cacing dan ular yang membuat sarang di bawah tanah. Yang ketiga, ada air. Air merupakan salah satu hal penting bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. Air juga berfungsi membawa makanan bagi flora dan fauna. Tanpa adanya air, flora dan fauna tidak akan bisa hidup, seperti misalnya di daerah gurun, di mana curah hujan sangat sedikit dan kadar air juga sangat sedikit. Hanya beberapa jenis flora dan fauna yang mampu bertahan hidup. Ketersediaan air ini tergantung pada curah hujan di wilayah tersebut. Air hujan tadi kemudian dapat tersimpan dalam tanah sehingga tumbuhan mampu menyerap air secukupnya. Untuk wilayah gurun yang tidak ada air, hanya tumbuhan dan hewan yang memiliki banyak cadangan air yang mampu bertahan hidup seperti pohon kaktus dan hewan unta. Yang selanjutnya yaitu topografi. Topografi ini meliputi tinggi dan rendahnya suatu wilayah beserta reliefnya dan letak astronomis. Semakin tinggi permukaan tanah yang diukur dari permukaan laut akan semakin rendah suhunya. Jadi setiap ketinggian tempat atau elevasi memiliki tumbuhan dan binatang yang khas. Misalnya saja, di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara rendah akan terdapat perkebunan teh atau perkebunan stroberi yang memang hanya bisa tumbuh dengan suhu yang dingin. Selanjutnya di daerah pantai, banyak pohon kelapa yang dapat memiliki buah bagus di daerah yang suhu udaranya bagus atau suhu udaranya panas. Yang kelima yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi persebaran flora dan fauna di lapisan biosfer. Manusia mampu mengubah lingkungan dengan cepat dan mudah, misalnya saja mengubah hutan menjadi lahan perkebunan atau persawahan, sehingga habitat asli flora dan fauna sudah tidak menjadi asli lagi. Manusia juga bisa mendatangkan hewan dan tumbuhan yang seharusnya tidak ada di wilayah itu dengan mudah. Misalnya apa? Jerapah yang terdapat di Afrika bisa dibawa ke Indonesia, atau penguin yang sejatinya hidup di kutub juga bisa dibawa ke Indonesia yang iklimnya tropis. Selain manusia, ada juga hewan yang bisa berkontribusi menyebarkan flora dengan cara memindahkan biji, buah, atau bunga, misalnya saja kelelawar dan burung. Jika hewan tersebut memakan biji buah dan kemudian terbang menuju wilayah lain, biji buah tersebut juga bisa tumbuh di wilayah lain. Tumbuhan juga bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Karena apa? Karena sisa tumbuhan dapat menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanah. Jika tanah di suatu wilayah subur, maka banyak tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah tersebut. Namun jika tidak subur, apalagi kurang air, maka jumlah flora dan fauna yang bisa tumbuh hanya sedikit saja. Oke, jadi pembelajaran kali ini dengan materi pokok konsep bioma, sudah saya jelaskan biosfer, sudah saya jelaskan bioma, saya sudah menjelaskan ciri-ciri dari bioma, karakteristik dari persebaran flora dan fauna. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada kalian, jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan dari konsep bioma itu tadi, silakan kalian bisa bertanya. Oke, jika kalian sudah tidak ada yang bertanya, saya memberikan tugas buat kalian. Yang pertama, kalian silakan membuat kesimpulan untuk
pembelajaran yang sudah saya jelaskan itu tadi. Mulai dari pengertian biosfer, pengertian itu bioma, ciri-ciri dari bioma, dan karakteristik dari persebaran flora dan fauna itu tadi. Selanjutnya, tugas yang kedua, silakan kalian kerjakan. Kalian buka dulu LKS halaman 45. Nah, di situ ada tugas untuk menjawab soal tentang bioma. Saya tunggu tugas kalian 1 minggu ke depan dikumpulkan ke saya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M itu tadi, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan patah semangat untuk belajar, tetap belajar walaupun di saat pandemi seperti ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan, saya tunggu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.